Dap, Oi, kembali lagi oke. bikin konten MotoGP dan Dap, tahu nggak dari konten yang selama ini kita udah bikin Iya. paling rame malah beberapa video yang kemarin ya. Iya, lucu banget kemarin kita bikin pembalap Moto2 yang tidak semuanya sukses malah menimbulkan perdebatan di kolom komen ya. Ya, paling lumayan lah untuk channel sekecil ini ya. Iya, betul. Channel UMKM ini. Channel UMKM nih. Nah, Dap, berarti kan gue lihat banyak beberapa komentar juga yang bilang, Iya. Bang, setelah Moto2 bikin Moto3 dong. Gitu. Wah, boleh tuh. Sebenarnya kalau ngomongin Moto3 ya, Dap, ya mungkin kita flashback lah ya. Kelas ini pertama. Ingat Moto3 itu pertama kali 2012 kalau nggak salah. 2012 ya, Sandro Cortese. Sandro Cortese ya. Itu gue ingat Masih campur tuh pabrikannya banyak banget. ya, karena emang sebenarnya kan Moto3 ini menggantikan kelas capung yang sebelumnya ya. Iya, GP125. GP125 yang masih 2 tak dan gue ingetnya itu GP125 adalah balapan World Grand Prix terakhir yang masih pakai mesin 2 tak ya. Iya, dia terakhir. Jadi kan yang pertama switch itu MotoGP kan. GP500. Dari GP500. MotoGP. Pindah ke MotoGP terus Moto2 lalu akhirnya Moto3-nya jadi full. Nah, kalau yang gue inget ya Dap ya, Moto3 itu yang gue baca ya, itu biar balapannya nggak terlalu mahal katanya. Iya. Karena kalau ngelihat dulu GP125, GP250 ya, gila itu dominasi pabrikan yang gue pakai. Iya, Aprilia sih ampun-ampunan itu. Aprilia itu. Aprilia tuh ampun-ampunan. Dan yang gue inget itu motornya mahal banget. Iya, risetnya mahal semuanya. Risetnya mahal, partnya mahal, dan saking mahalnya teman-teman, motornya nggak bisa dibeli. Iya. Katanya sih yang, jadi kan motor Aprilia itu kan Aprilia RS 250. Iya. RW atau factory gitu ya kodenya. Itu Aprilia itu cuma mau minjemin ke tim. Dia nggak mau ngejual motornya kayak mungkin pabrikan lain kayak Honda atau Yamaha, Suzuki dulu kan mungkin dijualin ya. Ini dia cuma nyewain doang karena mahal banget motornya. Kalau nggak salah dulu gua pernah baca tulisannya Om Joni Lono ya di Autosport ya. Katanya untuk nyewa motor Aprilia RS 125 ataupun 250 itu bisa sampai 3 atau 5 juta US dollar gitu. Super itu berapa berarti? Iya. Berapa M itu? Berapa puluh miliar gitu kan. Kan kalau ada pembalap-pembalap yang punya itu di rumahnya itu kan hadiah gitu. Ya, hadiah. Si Alex Spargaro gitu. Cuma ya pembalap-pembalap yang dulu pernah juara atau emang orang udah tajir aja gitu kan. Betul. Nah, mungkin kita list aja ya. Jadi kan juara dunia GP125 terakhir itu adalah 2011 ya. Nicolas Terol dan pemenangnya udah jelas lah. Kaos Aprilia gitu. Karena terakhir sebelum Aprilia itu Marc Marquez ya, Derby. Derby. 2010 itu jadi gelar pertamanya Marc Marquez. Iya, gelar pertamanya Marc Marquez sebelum dia naik ke Moto2. Nah, di tahun 2012 ya, pemenang pertama adalah Sandro Cortese dengan pabrikan KTM yang KTM di Moto3 itu sekarang raja sih. Identik emang. Terlalu mendominasi. Dimana KTM itu kalau gua lihat dia pinter sih. Dia nggak bisa ngalahin nih MotoGP nih. Kayaknya susah bro ngelawan pabrikan yang udah jago-jago, Honda dan Yamaha. Ya udah gua main di kelas kecil deh, kelas 3. Kelas 3-nya nih, kelas capungnya, biar nanti pembalap-pembalap mudanya dia slotnya banyak dan untuk naikin. Iya. Sayangnya Sandro Cortese Nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana ya. Atau kemana sekarang itu Sandro Cortese? Sandro Cortese itu, aduh gua ingetnya tuh balapan Superbike atau apa ya, coba kita lihat ya. Cuman ya udah nggak lanjut lagi karena Gitu aja. pasti sih rata-rata pembalap itu nggak bisa lanjut balap, cedera sih ya. Iya. Dia pensiun itu dan terakhirnya dia kerja di sponsor sebelumnya yaitu Goodman Group. Jadi ya masih kerja lah, nggak kayak kita dah. Betul. Follow kergan. Nah, di tahun 2013, nah ini nama familiar buat lo nih Dap, terutama. Maverick Vinales. Iya. Gua pertama kali nonton Moto3 juga tuh Maverick Vinales. Makanya kenapa gue ingetnya kenapa dia tuh juara dunia Moto3 pertama gitu. Itu Sandro Cortese yang pertama. Ya. Maverick Vinales ini sesuai namanya emang ini sih apa ya, cepet gitu ya melesatnya ya. Pembalap Spanyol yang bisa dibilang sampai sekarang masih eksis, masih kemarin hampir podium. Jadi si Maverick Vinales tuh dia di Moto3 juara dunia, tahun depannya langsung ke Moto2 kan. Langsung ke Pons Racing gitu. Ya, meskipun nggak juara dunia tapi memperlihatkan potensinya lah. Iya tuh kenapa Suzuki naksir banget sama dia. Ya, Maverick Vinales Dap, kalau di kelas Moto3 atau mungkin GP125 yang gue ingat apa coba Dap? Apa? Dulu sponsornya bahkan timnya tuh punyanya Paris Hilton. Oh iya benar. Masih inget gak yang pink? Iya benar yang pink. Iya. Ya bener, dia sempat ada fotonya yang dia datang ke pedok tuh. Ya, pakai itu bener. Paris Hilton masih seksi-seksinya lah ya. Kemana juga Paris Hilton deh. Paris Hilton ya sibuk ngurus anak lah udah. Ngurus
hotel kayaknya. Iya. Nah, Maverick Vinales juga salah satu pembalap yang punya rekor bisa juara dengan dengan 3 pabrikan yang berbeda kan. Yang menang ya, hasil menang. Yang menang ya. Hasil menang ya, dari Suzuki, Aprilia kemarin sama Yamaha pernah. Ya. Apakah bisa dengan KTM? Kayaknya sih bisa ya. Kayaknya sih bisa, makanya dia potensinya sebenarnya ada, cuma karena dia tidak memantau tekanan bannya aja, makanya kenapa dia belum berhasil merasakan podium sama KTM gitu. Ya. Nah, setelah Maverick Vinales ini juga nama yang Alex Marquez. Alex Marquez. Iya. Ini gue ingetnya ya di tahun 2014 itu. Ada abang tuh juara dunia. Ada abang juara dunia. Itu dunia. Epic sih tapi. Iya, ada abang juara dunia. Itu batal juga seru tuh Alex Marquez yang 2014 itu dia sama Jack Miller. Ya. Sampai Valencia mereka berdua battle. Jack Miller tuh sebenarnya udah nggak pede. Gua kayaknya nggak bakal juara dunia nih. Tapi dia menang kalau nggak salah di Valencia deh. Ya. Gue liat tipis, tapi Alex Marquez masih di atas. Nah. Selebrasi kan si Alex Marquez pakai baju juara dunia. Ya. Si Jack Miller tuh pakai kaos selebrasi tapi tulisannya apa, gambar kanguru gitu, lucu banget deh. Tapi ini punya 2 karir yang mirip-mirip tapi berbeda, Dap. Iya. Kalau Alex Marquez, dia ngasih gelar pertama buat Honda kan di Moto3 kan. Terus naik kelas ke Moto2 dan lama gitu penyesuaian adaptasinya. Jack Miller langsung naik Moto3 tahun depan. Jack Miller langsung langsung LCR. LCR nih kayak terutama mungkin Hondanya kali ya. Iya. Oh, ini calon-calon bocah ugal nih. Bocah ugal. Nih, langsung naik aja gitu. Meskipun kalau kita ngelihat sekarang Alex Marquez malah yang oke ya. Iya. Waktu 2014 tuh ada fenomena menarik pokoknya dari mungkin kalau teman-teman ngikutin F1 juga. 2014 itu saat yang sama Jack Miller naik ke MotoGP, Mark Verstappen dan 2014 naik ke MotoGP, naik ke F1 juga. Ya. 15 tuh sama-sama naik kelas lompat begitu. Nggak ngelewat Formula 2 dulu. Formula 2 dulu. Meskipun kalau hanya Red Bull dia punya proyek apa nih sama mereka berdua gitu. Ya. Buru-buru banget naikin pembalap. Kalau gua ngeliat sih Alex Marquez oke juga sih sekarang sih. Iya oke sekarang itu, tapi ngetunnya lama banget sih. Ngetunnya emang lama. Untuk juara dunia Moto2-nya juga lama gitu dia. Nah. Meskipun gua seneng sih ngelihat pembalap yang punya determinasi sekeren itu. Setelah Alex Marquez, nah ini unik nih, Deniken. Wah itu dia tuh. Leopard gue inget ini. Leopard itu yang bikin nama kayak Leopard sampai sekarang masih terkenal tuh Deniken sebenarnya. Deniken pembalap Inggris yang keren sih ini sih. Itu kayak belum pernah ada pembalap Inggris juara dunia, terakhir dia deh. Setahu gue ya di Grand Prix modern ya, Grand Prix Patak belum pernah ada yang juara dunia di itu selain dia. Performanya kan sekarang nggak tahu kemana Deniken tuh setelah naik moto tuh hancur-hancuran langsung kebuang ke World Sport gitu aja. Iya, terus terakhir di BSB dia kan yang gue ingat sekarang. Kalau gue pernah baca analisanya, Deniken itu katanya agak susah untuk terbiasa dengan motor yang ukurannya lebih besar. Jadi dulu dia pakai Honda NSF 250 RW kan, terus pas naik ke Moto2-nya kayak kurang ngepas lah gitu. Jadi penyesuaiannya lama dan ya tim Moto2 kan terkenal lumayan ganas juga untuk ini pembalap kurang bagus ganti lagi. Ya cepet. Pembalap karena kan di bawahnya numpuk ya Deniken. Setelah Deniken, nah Brad Binder. Iya. Ini juga salah satu yang di Moto3-nya gila sih. Ini salah satu yang smooth banget tapi agresifnya nggak hilang. Dan legend Afrika Selatan gitu. Ya. Nggak pernah ada pembalap Afrika Selatan yang segitu kompetitifnya di MotoGP. Dan sampai sekarang yang sering gue bilang kalau kita ngobrolin soal KTM dan Brad Binder. Ini Brad Binder ini kayak anak sayangannya KTM ya? Iya benar dulu, nggak tahu kenapa. Padahal mungkin Pedro Acosta lebih jago tapi nggak tahu Brad Binder tuh kayak spesial aja di mata mereka ya. Disayang banget mungkin karena Afrika Selatannya juga kali ya. Gitu. Kita ini punya pasar besar di Afrika Selatan. Kayaknya laku deh. Ya, jadi Brad Binder dan masih eksis, masih kompetitif juga. Nah, 2017 Juan Mir. Gila sih ini. Juan Mir itu The Miracle Mir namanya kan. The Miracle Mir. Dia kayak beberapa musim dong di Moto3 langsung juara dulu ya. Pokoknya salah satu musim yang kalau gue inget tuh Juan Mir di tahun 2017 itu yang dominasi banget nih Juan Mir itu. Dia menangnya banyak, jauh juga dan langsung banyak orang. Biasanya kan gini, kalau kayak misalkan kita ngeliat pembalap sebelumnya ya, Deniken misalnya gitu ya. Deniken pas juara dunia Moto3, si pundit-pundit atau tim director di MotoGP itu nggak ngeliat wah ini calon MotoGP, masih ngeliat kayak oke, dia juara Moto3 tapi kayaknya masih agak susah deh untuk. Juan Mir tuh udah dilulukan banget. Wah ini calon the next pembalap Spanyol yang hebat gitu kan, dan terbukti gitu. Naik ke Moto2-nya bentar doang kan. Si Suzuki itu udah langsung lihat wah ini akhirnya bisa eksis, bisa juara dunia juga ya. Juan Mir ini. Jadi 18 Bagnaia berarti. 2018 itu Jorge Martin dulu, bro. Bagnaia 2018 Moto2 ya, lupa benar. Karena kan Jorge Martin dulu sama Bagnaia pernah setim kan? Iya, pernah setim di Aspar. Sama Mahindra kalau nggak salah. Oh iya benar Mahindra. Itu musim-musim Moto3 seru banget karena pabrikannya banyak. Ya, pabrikannya banyak ya. Terus
Bang Nay duluan yang naik kelas Dia nih. naik kelas. Jorge Martin masih lanjut di Moto3, terus pas juara dunia bareng tuh. 2018 ini kan. Foto barengnya sama Marc Marquez itu gila itu. Foto yang sekarang mereka lagi bertiga itu sebenarnya seperti sorot-sorot karena si Martin cedera aja kan jadi. Sosok 3 orang ini jadi nggak kelihatan banget sih. Tiga-tiganya juara dunia. Kalau mereka mungkin suatu saat antar tahun ini mungkin podium bareng sih, foto 2015 ini akan keluar lagi. Keren sih itu. Nih, itu Jorge Martin di pabrikan Honda ya, teman-teman ya. Selanjutnya adalah Lorenzo Dalla Porta. Ini pembalap Italia pertama yang juara Moto3. Salah satu pembalap yang gue kasihan sih sebenarnya hidupnya. Kenapa? Lorenzo Dalla Porta. Ya mirip-mirip sama pembalap-pembalap juara dunia Moto3 sebelumnya. Di Moto2-nya ini agak susah. Helikopter lagi lewat lagi dia belum. Untuk adaptasi ke Moto2-nya ini berat. Nah, kalau kata lo nih, kenapa sih banyak pembalap Moto3 bahkan udah juara dunia untuk ngetun sama Moto2 susah gitu untuk bisa cocok lah dengan motornya? Menarik. Karena kan ada feeling yang berbeda saat lu naik motor Moto3 itu kan prototipe banget sama kayak MotoGP kan. Mungkin saat naik ke Moto2 itu kan semi prototipe lah karena mesinnya masih memberikan massal, sasisnya pun juga sasisnya dijual massal gitu. Mungkin ada mereka yang feelingnya tuh berbeda gitu, secara bobot, secara dimensi. Tapi kan emang itu harus dilewati gitu sebelum lo naik MotoGP gitu. Nah, itu banyak yang tidak lolos, makanya nih kayak Moto2 kayak nyisir nih. Siapa yang naik MotoGP? Ya. Banyak banget yang nggak tuntas kan, Deniken, Dalla Porta malah kebuang ke World Superbike. Ya, kasihan sih. Padahal yang gue inget ya, Lorenzo Dalla Porta itu adalah pembalap pertama yang memberikan gelar buat merek helm Indonesia. Oh iya, KYT. Gue dulu pernah punya. Deniken ya? Deniken dulu Nolan, bro. X-Lite dia bener. Oh iya benar. Nah, selanjutnya adalah Albert Arenas. Juara dunia tahun 2020 pas pandemi berarti ya. Semua bareng sama Bastian ini, sama Juan Mir. Di KTM, naik kelas di Moto2-nya masih eksis sampai sekarang. Masih kompetitif, cuma kurang stabil aja. Ya, sekarang dia di Grace ini ya. Apakah bisa juara dunia? Ya, kita lihat nanti lah ya. Dia kalau nggak salah termasuk juara dunia Moto3 itu lumayan tua usianya. Dibanding di standar Moto3 ya. Ya. Udah 20-an gitu. Udah pengalamannya udah banyak lah ya. Pengalaman udah banyak, iya. Sekarang di Moto2 juga ya lumayan udah 4 tahun lah gitu ya. Dan beberapa kali podium gue masih emang jago. Nah, tapi ada pembandingnya nih di KTM juga tahun 2021-nya. Pedro Acosta ini yang salah satu ditunggu-tunggu sih. Kalau buat gue pribadi Pedro Acosta adalah juara dunia Moto3 yang paling berkesan buat gue. Iya. Ini sama gue. Gila ya? Gila banget. Di Red Bull Rookies juara kan, terus naik ke Moto3. Tapi di Moto3-nya ini kayak nggak kebagian kursi. Kayak nggak effort dia. Kayak nggak effort, dan kalau gua dulu lihat dokumenternya tuh kayak tim-tim tuh kayak oke, dia juara Red Bull Rookies tapi apa gitu. Iya. Adalah bapak-bapak bernama Aki aja yang lihat nggak boleh bro. Iya. Dia juara Red Bull Rookies pasti bakal gila di Moto3-nya. Bener kebuktian. Bener nggak pakai effort di balapan Moto3 tuh orang ya, kalau kita belajar misalnya nanya-nanya ke pembalap Indonesia kayak Mario aja, Fedego tuh mereka balap Moto3 tuh seperti apa sih adaptasinya gitu kan. Pedro Acosta slow aja gitu. Ya, dan yang lu inget, Acosta apa dah? Pasti Doha ya. Doha itu. Gila. Kalau kita makanya kan waktu itu seri pertama atau seri kedua, karena kan sama-sama back to back itu masih pandemi, jadi di Qatar, habis itu seri Doha. Ya. Start dari pit lane, menang. Karena sebelumnya bisa kan gitu Moto3 begitu. Di yang debut pertamanya dia udah cetak podium gitu kan. Iya. Di seri keduanya lu start dari pit lane bisa. Gak masalah dan langsung juara dunia itu tahun pertama, Rookie of the Year pastilah Rookie of the Year, dan langsung dibawa Red Bull KTM naik Moto2. Ya, cocok banget ini. Cocok udah. Sekarang emang sih lagi agak terseok-seok karena mungkin KTM RC16-nya juga kurang bagus. Iya, lagi ada pemotongan finansial ya. Ya. Karena kan kalau kita lihat dari sekarang update-annya, sebelumnya kita beberapa hari sebelum seri MotoGP RS itu ada beberapa update aero yang dari bikin partai RC16 kan. Itu lagi dicoba nih, yang sebenarnya enak yang mana sih? Ya si Pedro Acosta beda, Vinales beda, Badminton beda gitu. Semoga bisa tetap eksis, bisa tetap kompetitif karena ini salah satu pembalap masa depan. Ini barang panas, pembalap yang semua kayaknya udah dilepas KTM dia mana aja hidup udah dia. Ya. Ke batang ubi. Lu lempar ubi gitu kan, di mana aja jadi gitu, di pohon gitu. Kalau di Indonesia. Kata kalau di Spanyol ya. Oke, selanjutnya adalah pembalap Spanyol lagi. Izan Guevara. Gas. Dan Izan Guevara di Moto2-nya balik lagi. Agak tuninya lama gitu. Iya, tuninya lama. Tapi masih punya potensi. Makanya Pramac ngerekrut dia kan. Iya.
cocok nih untuk Gue pindah-pindah tim mulu kan. pindah-pindah tim dulu juga nih. Kasian juga gue sebenarnya Izan Guevara. Padahal pas di Moto3-nya ini ya dikeker juga kan. Karena ya salah satu yang kan si Pramac Racing Ducati sempat apa kita naikin langsung aja si Izan ya, gitu, ganti Fermin Aldeguer kalau gitu. Kalau dia nggak mau gitu. So Izan langsung dinaikin, langsung dipikir begitu. Sempat ada pikiran gitu ya. Iya. Meskipun akhirnya Fermin Aldeguer yang karena mungkin Ferminnya udah kontraknya langsung sama Ducati Corse mungkin ya. Harapannya bisa kompetitif lah Izan Guevara. Nah, di tahun 2023 ini wah, salah satu balapan yang gimana ya? Oke, mungkin juara dunia dulu ya. Jaume Masia. Ini kontroversial sih. Dan karma juga dapat. Iya, kontroversial nih orang. Jadi, kalau teman-teman inget ya di tahun 2023 itu, Jaume Masia itu kan duelnya itu sama Ayumu Sasaki. Iya, Musa Saki. Ini bener-bener duanya ini gila lah balapannya. Semua orang lagi dia menjagokan Ayumu Sasaki karena kan dia lagi bagus-bagusnya itu. Ya, pokoknya kita sebagai orang Asia yang ngedukung Ayumu Sasaki iya, gitu kan. Keren banget nih. Balapannya jorok banget Jaume Masia. Sebenarnya sih kalau dibilang Jaume Masianya juga enggak ya. Iya. Satu tim jorok. Jorok banget itu balapan terakhir di Valencia itu jorok banget lu. Ya. Kalau nonton udah kesel. Nggak usah di Valencianya deh. Di Qatar kan. Oh iya benar. Di Qatar sebenarnya yang paling parahnya itu. Jorok banget. Wah itu Adrian Fernandez sih gila itu kotor banget sih itu. Terus ya kita kan waktu itu kan masih kerja sebagai jurnalis ya. Kita kan kompor-komporin ya jadinya. Kita kompor-komporin, terus gue juga baca-baca dari web-web luar, terutama web-web Italia kan. Karena kan Italia sama Spanyol medianya agak bersih tegang lah gitu kan. Nah di media-media Italia ini bilang bahwa emang Leopard ini dari dulu terkenal kotor gitu kan. Nggak cuma pembalapnya, nggak cuma timnya. Timnya itu pokoknya suka nyindir-nyindir lah gitu. Dan yang paling parah sih gue ingetnya itu Dap ya, pas bapaknya Philip Otel tuh, Peter Otel, dia kan manajer timnya Husqvarna Intact GP kan. Nah dia lapor tuh di Speed Week soal kotornya Leopard Racing. Wah itu gue panas banget bacanya. Kok bisa sih dibolehin karena ini mungkin salah satunya karena Leopard kan tim dari awal selalu ada kan di Moto3. Jadi mungkin ada tanda kutip kesayangan lah gitu. Makanya kan kalau misalnya aku pernah ngomong sama beberapa orang-orang pabrikan lah. Kenapa lu naruh pembalap lu di tim Asia? Kenapa tidak di tim yang jago kayak Leopard gitu? Mereka nggak mau jawab. Mungkin itu alasannya. Padahal kalau kita ngelihat, karena jadi ada benang merahnya nih nyambung kenapa-kenapanya gitu. Meskipun ya Dap ya, Leopard itu sebenarnya tanda kutip tim factory-nya Honda di Moto3. Ini gue ngobrol-ngobrol sama beberapa insider di motorsport ya, yang mereka bilang Honda tim Asia motornya itu, meskipun namanya Honda tim Asia ya, motornya itu beda sama yang di Leopard. Leopard tuh selalu dapat update yang duluan lah, mungkin lebih jelasnya ya. Meskipun sama-sama Honda NSF 250 RW Factory, yang Leopard ini duluan dapat update. Kayak dulu gue ingetnya itu yang wheel cover, beberapa part-part yang selalu diduluin sama HRC. Ya sekarang Jaume Masia, nah mungkin kita ngobrol soal karmanya ya. Jaume Masia naik nih di Moto2 nih. Iya. Timnya chaos lagi tuh. Timnya adalah tim yang saya sendiri tidak suka ya. Dan udah nggak ada juga. Ya, SAG. Udah nggak ada. Timnya adalah Pertamina Mandalika SAG tim. Ya. Berubah jadi gas up tim. Ya, warna hijau. Warna hijau ya, gue lupa nama timnya. Tutup lagi timnya sekarang main di World Sport. Ya. Kalah sama Aldi Satya, syukurin lu. Ya nggak, ya masih inilah masih masih mulai lah ya. Tiba-tiba kesel. Karena emang Jaume Masia dan tim di Moto2-nya ini, dia ngegeser Boben Schneider kan. Iya. Boben Schneider kesel kok, gue tiba-tiba diganti sama pembalapnya, kalau nggak salah pembalapnya si Evi deh. Iya. Karena emang si timnya ini emang tim si Evi kan aslinya kan. Ganti ini, wah ini pokoknya banyak kisruhnya lah. Banyak kisruh itu. Ini gue nggak tahu ya Jaume Masianya emang karena mungkin nggak direstui ya gelar juaranya atau gimana gitu. Kayak semua orang kayak ya mungkin ya dia kan dulu balapan sekotor itu ditonton semua mata seluruh dunia. Bahkan di pedok tuh lu tahu selingkungan lu seperti apa gitu. Satu naik ke motor tuh ya malas gue punya balap kayak gitu. Iya. Environment-nya nggak bagus lah ya. Malas punya balap kayak gitu. Kasihan sih sebenarnya si Jaume Masia karena Jaume Masia ini buat Honda, dia ngasih gelar Honda nih. Sebelumnya kan gas-gas yang tanda kutip sama KTM. Sebelumnya KTM lagi. Terakhir tuh sebelum Jaume Masia adalah Lorenzo Dalla Porta gitu. Jadi sebenarnya Jaume Masia ini di tahun 2023 itu kan Honda lagi kering gelar lah ya. Iya, lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Asem di Moto2 asem. Ya Jaume Masia. 2023 cuma gelar juara ARC kalau nggak salah. Ya. Nah, kita geser ke tahun 2024. Nah, ini juga salah satu yang bukan salah satu lagi. Udah resmi dia pembalap Moto3 terhebat sepanjang sejarah. Dominasinya ngalahin Rossi, bro. Iya, parah. David Alonso ini, wah itu keren sih.
salah satu pembalap yang digadang-gadang ini langsung aja naikin ke MotoGP Iya, dah. langsung sih. Tapi Alonso tuh seangkatan sama Mario kalau nggak salah ya pernah ya. Apa kalau nggak salah duluan masuknya Alonso, tahun depannya baru Mario. Kalau nggak salah pernah barengan di CFV itu. Mungkin pas di Moto3-nya pasti duluan Mario lah. Karena kan Mario ya didukung pabrikan 200 juta orang Indonesia ngedoain kan. David Alonso dari Kolombia gitu kan. Yang secara motorsportnya mungkin nggak hidup Indonesia lah. Tapi gokil sih ini. Jadi David Alonso ini calon-calon juara lah gitu ya. Dan David Alonso ini juga ngasih gelar pertama buat Chef Moto kan. Yang sebenarnya sih motornya KTM juga sebenarnya kan. Tapi keren lah. Naik di Moto2-nya ini kita pantau ya apakah hebat. Ngomongin soal Moto3, dari semua pembalap Moto3, lu paling favorit siapa? Gue malah nggak juara dunia. Jack Miller itu tuh the best banget itu. Iya. Bisa sangat amat menikmati zaman awal-awal era baru Moto3 itu Jack Miller itu. Sekarang dia masih jago aja, gue masih suka. Ya, karena gila sih Jack Miller itu balapnya keren. Iya. Attitude di luar pedoknya juga keren sih. Dia emang kalau ngomong agak trash talk ya. Cuma kalau lu nyapa dia, lu manggil dia dengan nama depannya, nama Jack gitu, dia akan dada-dada. Baik banget orang aslinya. Atau mate. Iya. Sesuatu itu. Karena kan setelah era beberapa awal Moto3 itu kan awal kan ugal tiap balapan kan. Sekarang kan smooth banget nih. Semua tuh skillnya sama. Jadi kalau sekarang tuh mungkin gue harus menemukan sesuatu yang spesial dari pembalap itu di mana gitu. Iya. Juga kalau teman-teman yang pengen nonton Moto3 itu apa sih alasannya gue nonton motor-motor kecil gitu? Lu nggak tahu siapa dari mereka yang juara dunia, bro. Iya. Ini balapan yang paling ketat. Lu nggak tahu ya. Lu mungkin yang naik MotoGP banyak gitu, tapi yang juara dunia di Moto3, yang juara dunia Moto3 juga ya, cuma di MotoGP juara dunia, Moto juara 2 cuma Jorge Martin sama Joan Mir. Ya. Di luar itu kan ada Fabio Quartararo, ada Francesco Bagnaia, nggak pernah juara dunia Moto3 mereka. Ya. Bahkan Quartararo paling gokil sih. Dia nggak pernah juara Moto3, nggak pernah juara Moto2 juga. Juara dunia MotoGP, bener. Ya. Terus kenapa sih? Ya udah, mungkin kalau misalnya mereka feelingnya tuh mereka tidak mengejar target di kelas kecil gitu. Udah fokusnya gue naik kelas aja deh, kelas moto tuh supaya pendekatan gue ke MotoGP itu lebih deket gitu. Karena mungkin karena faktor tubuh mereka rata-rata kan kalau ngeliat pembalap Moto2 itu kan mereka lagi masa puber ya. Tiba-tiba tinggi banget gitu. Itu yang bikin faktor mereka mungkin lebih ngetu di Moto2 dibandingkan di Moto3. Ya. Salah satu contoh yang gue inget Scott Redding tinggi banget. Mario Aji Aji waktu awal-awal dia masih di Junior GP di Eropa badannya kecil. Tiba-tiba sekarang tinggi banget. Ya. Jadi sterek lah badannya gitu ya. Jadi Moto3 ini salah satu kelas yang menariknya adalah untuk juaranya susah banget karena balapannya ketat. Motornya kecil, kompak lah gitu. Pas lu udah bisa juara, pas naik ke Moto2-nya antara badan lu jadi gede banget atau lu masuk tim yang gak kompetitif gitu kan. Jadi kalau kalian ngebayangin Moto3 itu sekencang apa sih? Jadi kalau pernah ngobrol sama Mario sama Andi Gilang ya, bayangin lu naik motor seenteng Mio, mesinnya 250 cc tapi powernya kayak Superbike. Iya. Anjir. Iya. 96 kilo doang itu motor. Iya. Nah, gue ingetnya juga adalah Moto3 ini, sekalipun motornya tampilannya kecil, kalau ngelihat part-partnya gokil. Gokil itu, bener-bener prototype. Bener-bener prototype. Salah satu gue inget kenapa bilang itu prototype adalah, inget nggak yang kasus tim apa yang dicolong di Malaysia, seinget gue. Oh part-partnya. Iya, part-partnya iya. Pas ngeliat harga partnya, anjing, mahal banget. Harga shockbreaker bisa hampir juta gitu ya. Gila sih itu. Mahal banget. Kalau teman-teman gimana nih ngelihat daftar pembalap juara dunia Moto3? Ternyata nggak, cuma dua ya. Cuma dua yang juara dunia Moto3, yang juara dunia MotoGP cuma dua sekarang. Tapi tetap kelas yang paling kita tunggu-tunggu ya balapannya ya. Berarti belum pernah, sampai sekarang tuh belum pernah ada sejarah pembalap yang juara dunia Moto3, Moto2 dan MotoGP itu belum pernah ada. Ya, susah. Ya terakhir Marquez di episode 25 itu di episode 25. Kira-kira itu berarti. Kemungkinan sih kalau kata gua susah sih. Susah. Harusnya Pedro Acosta kalau timnya bagus sih. Iya, tapi Moto3 udah, Moto2 udah. Nah, MotoGP-nya nih dia belum dapat tim yang bagus nih. Pedro Acosta nih harusnya gitu. Kalau pindah Ducati bisa lah. Kalau kata teman-teman gimana? Bisa tulis di kolom komentar dan tulis juga ya. Pembalap Moto3 favorit kalian sepanjang masa siapa nih? Bisa tulis juga ya. Selanjutnya kita ngulas apa, Dat? Oke, kita bahas-bahas yang hal teknis kali ya.